Teman-teman, ada kabar gembira loh. Sekarang yogurt ada yang berbentuk wafer. Tuh, lapisan yogurtnya diberi perasa stroberi. Wah, bagaimana rasanya ya? Ikut Unyil yuk, kita cicipi wafer rasa yogurt stroberi ini. Bahan dasar wafer yogurt hampir sama dengan bahan wafer lain. Ada tepung terigu dan pasta rasa. Yang beda bahan baku krimnya saja, menggunakan yogurt bubuk. Campur seluruh adonan. Ada adonan pasta dekor, gula, bahan adonan wafer, dan bahan coating atau lapisan krim terluar. Oke, sekarang buat wafernya yuk. Tuangkan adonan wafer ke dalam deretan cetakan ini. Cur, panaskan selama 10 detik. Tara, wafernya sudah jadi deh. Lalu susun rapi wafernya. Wah, banyak sekali ya teman-teman. Oke, selanjutnya wafer masuk proses pengisian. Tuangkan krim stroberi ke wafer secara perlahan. Cur, lalu tumpuk wafer hingga 4 lapisan. Dan eratkan antar lapisan dengan mesin press. Keren kan teman-teman? Tidak hanya itu, wafer yang telah mengalami proses press akan masuk proses pendinginan. Sambil dipres selama 10 menit, suhu wafer akan turun menjadi 25 derajat Celcius. Dengan begini, krim dan wafer benar-benar menempel erat. Sip, baru deh potong wafer yang sudah menempel dengan krim. Di proses ini, potong wafer sesuai ukuran. Bisa berbentuk kotak atau juga persegi. Lihat teman-teman, wafer sudah hampir jadi tuh. Ayo, siapa mau? Kalian saja ngiler kan? Unyil mana nih? Katanya mau menyusul. Loh, apa ini ya? Widih, banyak banget. Mungkin ini yang dimaksud Unyil. Tapi bener gak ya? Ya, Usro, Unyil datang. Hup. Gimana, Sro? Widih, Unyil keren. Akhirnya sampai juga, Nyil. Ini beneran pabrik wafer yang Unyil bilang. Iya, Sro. Tuh, wafernya sedang dicetak. Tapi ukurannya kecil-kecil, Nyil. Kecil-kecil itu kalau sudah dipotong-potong, Sro. Ayo let's go kita. Mantap. Wafer yang sudah dipotong-potong selanjutnya masuk proses pelapisan adonan. Tuangkan adonan pasta yogurt ke masing-masing wafer, lalu ratakan. Caranya semprot angin dengan tekanan tinggi di masing-masing wafer. Wush, lapisan wafer seketika rata. Tunggu dulu. Proses dekorasi masih belum selesai loh teman-teman. Tahap terakhir, tuangkan secara zigzag adonan krim stroberi. Seperti ini teman-teman. Widih, wafer jadi makin cantik ya. Pada proses akhir, wafer didinginkan lagi. Kali ini dengan suhu 13 derajat Celcius selama 15 menit. Hingga krim pelapis dan dekorasi membeku. Setelah membeku, hasilnya akan seperti ini. Tara! Siapa mau wafer rasa yogurt? Ini baru namanya camilan yang tidak saja enak, tapi juga sehat teman-teman. Yogurt banyak mengandung vitamin B, protein, dan mineral yang baik untuk tubuh kita. Jadi kalau belum sempat minum yogurt, jangan lupa makan wafer rasa yogurt ini ya. Oh iya teman-teman, pabrik yang berlokasi di Tangerang, Banten ini mampu membuat sekitar 400 ribuan wafer rasa yogurt. Wih. Dan sudah dijual ke seluruh Indonesia dengan harga Rp2.000 per bungkusnya. Murah kan? Akhirnya kebagian juga wafer yogurtnya. Lumayan walau cuma dapat 1. Ayo Sro, mau kemana kamu? Wah, bawa makanan nih. Bagian Mbul dong. Jangan Mbul, itu cuma ada 1. Buat Mbul aja sini. Pelit banget sih kamu Sro. Hah, dapat. Mbul, balikin Mbul. Makasih ya Sro. Kamu lah. Mbul, balikin Mbul. La. Loh, ngapain tuh Embul lari-lari dikejar Usro? Awas Jil, minggir. Awas Nyil. Aduh. Aduh, apa-apaan sih Sro? Main tabrak Unyil aja. Unyil kan gak ikutan main.
Nyil, ini bukan lagi main tau Nyil. Itu aku punya usaha diambil Embul. Nyil sih. Ya, Usro, udah. Ikhlasin aja ah. Ntar kita beli lagi ya. Oke, ayo. Siapa bilang dendeng harus dari daging? Dari batang talas yang dipotong-potong ini juga bisa loh. Haluskan, saring airnya, lalu peras. Tuh, serat-serat lembutnya mirip daging sungguhan kan? Rasanya pun gak kalah deh sama dendeng dari daging. Apalagi kalau dibuat balado seperti ini. Beuh, siapapun pasti ngiler. Pasti pada penasaran kan? Pengen tahu cara membuatnya? Sabar dulu. Sekarang kita cari batang talasnya dulu yuk. Come on. Wih, Dival, Yogi dan Selvi lagi bantuin Bu Izal tuh. Ayo, potong batang talas sebanyak-banyaknya ya. Oh iya, tanaman talas yang bisa dimakan batangnya ini dari jenis talas air, bukan jenis talas darat. Tanaman talas air ini tidak mempunyai umbi dan batangnya tidak banyak getah, sehingga tidak bikin gatal. Batang talas air ini punya tekstur yang lembut dan rasanya manis. Karena itu cocok dijadikan olahan makanan seperti dendeng. Tanaman talas air ini bisa dipanen batangnya setelah berumur kurang lebih 2 bulan. Potong bagian pangkal batangnya ya. Daun talas air juga lebar dan mengandung lapisan lilin, jadi tidak mudah basah kalau terkena air. Wah, batang talasnya sudah banyak nih, 6 kg ada kali. Tapi tidak semua bagian batang ini bisa diolah teman. Paling hanya 600 gram saja. Soalnya ada bagian batang yang rusak dan harus dibuang. Oke, waktunya pulang. Tolong! Aduh, tolong Bul! Aduh. Embul, bangun Bul. Embul tidur apa pingsan sih nih? Bul, bangun. Apaan sih, Nyil? Oh, ini talas Embul. Memangnya kenapa? Hah? Talas, Nyil? Waduh. Wah, Embul takut, Nyil. Embul takut. Loh, kenapa tuh si Embul? Ih, aneh banget sih. Sekarang kita buat dendeng talasnya yuk. Pertama kupas kulit batangnya dulu ya. Setelah itu rendam batang talas dengan air garam untuk menghilangkan getahnya. Getah talas mengandung kristal oksalat yang menyebabkan gatal di lidah. Dengan direndam air garam seperti ini, kristal oksalat akan terlepas, sehingga batang talas menjadi aman dimakan. Potong batang menjadi kecil-kecil. Lalu haluskan dengan blender. Buang kandungan airnya pakai saringan biasa. Setelah itu, peras sampai airnya habis. Ayo Yogi, Selvi, peras yang kuat ya. Nah, serat-serat halus yang tersisa pada kain inilah yang akan kita olah menjadi dendeng. Langsung saja yuk kita buat adonannya. Masukkan bumbu rempah-rempah seperti lada, bawang putih, pala, kayu manis, dan garam. Lalu tambahkan tepung umbi dahlia untuk perenyah. Biar rasanya makin mantap, tambahkan irisan ati ayam.
Aduk sampai tercampur rata. Oke, adonan siap dikukus selama 30 menit saja. Setelah itu letakkan di atas plastik, lalu pipihkan sampai membentuk lembaran tipis. Buat sayatan dan garis-garis kasar, supaya tekstur dendeng talasnya nanti tidak kalah dengan dendeng daging asli. Selanjutnya, oven adonan dendeng selama 30 menit. Rumah produksi dendeng batang talas ini ada di daerah Tabek Patah, Sumatera Barat. Meskipun tergolong baru, konsumennya sudah cukup banyak loh. Setiap minggu rumah produksi ini mampu membuat lebih dari 300 bungkus dendeng. Harganya tidak terlalu mahal kok, hanya Rp15.000 saja. Dendeng batang talas bisa kita olah dengan bumbu sambal balado. Rasanya maknyus, nggak kalah deh sama dendeng daging sapi. Lihat saja tuh, Dival makannya lahap banget. Tenang Val, jangan buru-buru. Dendeng batang talasnya masih banyak tuh. Sebagai makanan alternatif, dendeng batang talas ini sangat bagus untuk anak-anak karena kaya akan protein, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, dan berbagai kandungan gizi lainnya yang sangat berguna untuk tubuh. Selain itu juga kaya akan serat yang berguna untuk melancarkan pencernaan. Aduh, Nyil, jangan ngikutin Bul terus dong. Ambul takut sama batang talas itu. Ih, memangnya kenapa, Bul? Ini kan batang talas buat dibikin dendeng, Bul. Enak banget, Bul. Bul mau nggak? Nggak mau ah, Nyil. Tadi Bul mimpi badan Bul gatal-gatal kena batang talas ini. Sana ah, jangan deketin Bul. Si Embul gimana sih? Rambut doang dimerah-merahin, sama batang talas aja takut. Cemen banget sih. Yeay, biarin.